Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nuraini dengan NIM 19416248201002 dari kelas FM 19D. Pada video kali ini saya akan mereview artikel jurnal ilmiah nutraceutical, dan video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pilihan nutrisi dan nutraceutical dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana SSI MPharm. Dan artikel yang akan saya bahas atau saya review kali ini dengan judulnya Kecantikan dari Dalam, Tinjauan Ilmu Pengetahuan di Balik ULIF-TM Minuman Kolagen Nutraceutical Anti Penuaan, dengan yang disusunnya oleh Bapak Hudson Volunini Eliziker Andresson Overeira dari Belanda. Dan artikel ini telah diterbitkannya oleh Jurnal Kosmetik Ilmu dan Aplikasi Dermatologi pada tahun 2021 nomor 11 dengan halamannya yaitu 263 sampai 278. Abstrak dalam artikel ini yaitu penggunaan nutraceutical untuk memperbaiki sifat kulit dan memperlambat penuaan kulit telah mendapatkan perhatian di kalangan dokter kulit selama beberapa tahun terakhir. Dalam artikel ini, kami menyajikan dukungan ilmiah teoritis untuk ULIF-TM minuman kolagen, suplemen cair yang mengandung peptid kolagen tipe 1 sapi, asam ascorbat, dan camellia sinensis extract atau teh hijau, dan manfaatnya pada kulit. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam suplemen memiliki potensi untuk meningkatkan hidrasi kulit, kepadatan kolagen dermis, dan mengurangi fragmentasi jaringan kolagen kulit, dan karenanya mengurangi kerutan dan kendur serta meningkatkan elastisitas. Selain itu, manfaat kesehatan lainnya juga dapat diamati seperti perlindungan terhadap stres oksidatif, kontribusi pada fungsi normal sistem kekebalan, dan mengurangi kelelahan dan mengurangi peradangan kulit, peningkatan elastisitas, dan pencegahan oksidasi. Agar manfaat tersebut terlihat, kemungkinan diperlukan penggunaan terus-menerus minimal 4 minggu. Pendahuluan. Selama proses penuaan, struktur dermal kulit semakin berkurang, mengurangi jumlah fungsi, organisasi, dan normalitas kolagen, asam hyaluronat, dan molekul lain yang terkait dengan kolagen. Setelah usia 30 tahun, persentase kolagen di kulit mulai berkurang. Pada usia 40 tahun, produksi kolagen menurun sekitar 25%, dan pada usia 60 tahun ini semakin menurun menjadi sekitar 50%. Ini membuka peluang untuk strategi kosmetik dan tata rias untuk menggantikan hilangnya kolagen tersebut dan menjaga integritas kulit dan fungsi normal, mencegah atau menunda tanda-tanda penuaan yang terlihat. Salah satu kemungkinan strategi yang telah mendapatkan momentum di antara para ahli kulit di tahun-tahun terakhir ini adalah konsepnya kecantikan dari dalam atau kecantikan dari dalam keluar. Istilah ini mengacu pada penggunaan nutraceutical oral dan suplemen makanan untuk melawan penuaan progresif dalam jumlah dan fungsi kolagen dan struktur dermal terkait. Gudang nutraceutical umum saat ini yang tersedia pada pasien biasanya mencakup peptid kolagen, vitamin, mineral, dan antioksidan. Dalam artikel ini, kami telah melakukan tinjauan literatur yang berfokus pada salah satu produk berikut, yaitu ULIF-TM Collagen Drink, minuman kecantikan. Nilai tambah dari produk ini adalah tidak hanya mengandalkan peptida kolagen terhidrolisis, tetapi juga mengandung vitamin C dan ekstrak teh hijau untuk meningkatkan khasiatnya. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap dari bukti terkini yang tersedia dalam literatur untuk mendukung penggunaan peptid kolagen, vitamin C, dan ekstrak teh hijau sebagai
strategi anti penuaan oral. Penuaan dan pengaruhnya pada kulit. Singkatnya, struktur kulit. Kulit menutupi permukaan tubuh dan merupakan salah satu organ manusia terbesar, mewakili 16% dari total berat badan. Ini memiliki struktur yang kompleks, dibentuk oleh epidermis dan dermis. Dalam kontak dengan dermis adalah hipodermis atau jaringan seluler subkutan yang bukan dari bagian kulit itu sendiri, hanya membentuk jembatan antara kulit dan organ di bawahnya. Banyak fungsi kulit antara lain yaitu perlindungan utama terhadap kehilangan air dan menahan gesekan. Ini juga melindungi terhadap faktor lingkungan lainnya seperti panas dan dingin dan invasi mikrobiologis. Efek penuaan pada struktur dan fungsi kulit. Penuaan dalam arti luas saat ini dapat dipahami sebagai proses bertahap dari penuaan kapasitas fisik dan mental bersama dengan peningkatan resiko penyakit dan akhirnya kematian. Beberapa teori mencoba menjelaskan pemicu penuaan, misalnya endokrinologis yang menurutnya penurunan jumlah hormon yang bersirkulasi bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme tubuh dan merangsang pertumbuhan dan pembaharuan sel akan menjadi pemicu utamanya yang menyebabkan kerusakan pada sel, tingkat jaringan dan organ. Namun, tidak ada konsensus dan proses multifaktorial yang sangat rumit lebih mungkin terjadi. Terlepas dari asalnya, faktanya penuaan mempengaruhi semua struktur dalam tubuh manusia, termasuk kulit, dan fokus utama saat ini pada proses itu adalah pada dermis, di mana banyak sel dan struktur ditemukan dan berperan besar pada estetika individu. Pada kulit muda dan sehat, lapisan dermal tetap optimal dalam hal lebar dan komposisi. Tapi selama penuaan, struktur dermal secara progresif hilang, menurunkan kandungan dan fungsionalitas organisasi dan normalitas kolagen, asam hyaluronat, dan molekul lain yang terkait dengan kolagen. Selain itu, proses penuaan alami dapat diperburuk oleh faktor eksternal seperti sinar matahari yang berlebihan, diet yang tidak seimbang, misalnya kadar gula yang tinggi karena glukosa bereaksi dengan gugus amino dan protein bebas dan tetap berada di jaringan glikasi, stres, polusi, dan merokok. Secara keseluruhan, proses penuaan pada kulit akan menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan dan estetika visual kulit yang menua dan tidak sehat. Dan ini lebih ditekankan pada wajah karena merupakan area kulit yang paling terpapar radiasi dan polusi sinar matahari. Nutrisi dan suplemen makanan untuk kulit yang sehat. Nutracetika oral dan suplemen makanan untuk melawan penurunan progresif dalam jumlah dan fungsi kolagen dan struktur dermal terkait telah menarik perhatian selama beberapa tahun terakhir. Nutracetika tersebut termasuk peptida kolagen, vitamin, mineral, dan antioksidan, dan memiliki tujuan untuk memperlambat proses penuaan alami. Mungkin fokus terpenting pada suplemen tersebut saat ini adalah untuk mengisi kembali kolagen di kulit. Kolagen itu sendiri bagaimanapun adalah molekul besar yang tidak dapat menembus melalui kulit, juga tidak diserap melalui saluran pencernaan. Uliftim, minuman kolagen, solusi siap minum untuk kulit dan kesehatan. Seperti disebutkan di atas, bahan-bahan Uliftim kolagen, minuman kolagen yang mengandung peptida kolagen terhidrolisis, tapi juga mengandung vitamin C dan ekstrak teh hijau akan ditinjau. Peptida kolagen. Peptida kolagen dapat dipahami sebagai bahan bioaktif alami yang terdiri dari peptida dengan panjang berbeda yang diperoleh dari pencernaan enzimatik atau hidrolisis kolagen alami dari jaringan ikat pada hewan dan biasanya berlimpah dalam asam amino hidroksiflorin, lisin, dan prolin.
Dari asam amino tersebut, hidroksiprolin dapat dianggap sebagai penanda jumlah kolagen dalam suplemen makanan karena unik untuk kolagen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa suplementasi kolagen peptid berpotensi menurunkan fragmentasi kolagen kulit, kemungkinan karena dapat menurunkan ekspresi MMP1 melalui induksi TMP1. Peptida kolagen dapat diekstraksi dari berbagai sumber alami, misalnya dari sapi, babi, laut, ikan ubur-ubur atau spon, atau sumber alternatif kaki ayam atau katak coklat Cina. Sumber mengkonfigurasi faktor penting untuk suplementasi kolagen bersama dengan proses produksi karena mereka dapat mempengaruhi ketersediaan hayati suplemen. Sejumlah besar bukti dapat ditemukan untuk tindakan biologis peptid kolagen dan kulit. Yang paling relevan sejauh pengetahuan penulis dipilih dan dapat dilihat di diagram alir. Vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat adalah molekul penting untuk nutrisi manusia dan telah menjadi fokus penelitian di seluruh dunia. Hingga saat ini adalah satu-satunya nutrisi dengan klaim kesehatan yang disetujui oleh EFSA mengetahui produksi kolagen. Vitamin C berkontribusi pada pembentukan kolagen normal untuk fungsi normal kulit. Asam askorbat pada gilirannya bertindak sebagai koenzim untuk 3 enzim dioksigenase yang menstabilkan struktur 3 heliks kolagen dengan mengkatalisis penambahan gugus hidroksil ke prolin dan lisin yang membuat defisiensi asam askorbat, yaitu penyakit kudis, muncul setelah klinis dengan tanda-tanda yang disebabkan pada gangguan sintesis kolagen. Terlepas dari efek pada kolagen itu sendiri, vitamin C telah terbukti memperbaiki tanda-tanda penuaan pada kulit manusia juga melalui mekanisme lain dan secara nyata membantu penyembuhan luka dan meminimalkan munculnya bekas luka yang menonjol. Diagram alir 1, studi utama praklinis dan klinis tentang efek peptida kolagen oral pada kesehatan kulit. Ini yang pertama ada efek kolagen peptida pada kesehatan kulit itu meningkatkan hyaluronik produksi asam fibrosat kulit. Jenis tadinya itu in vitro, kultur sel menggunakan fibrasi dermal manusia. Nah, ini yang selanjutnya ada lagi, dia juga efek kolagennya itu untuk memperbaiki kulit fungsi penghalang oleh meningkatkan air isi stratum corneum. Jenis tadinya itu in vivo, asupan oral peptida kolagen pada tikus tidak berbulu. Ada 3 hasil atau kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama itu peptida kolagen mencegah meningkatkan transdermal water loss atau TWL dan penurunan kadar air stratum corneum setelah 4 minggu suplementasi. Pemberian peptida kolagen setiap hari meningkatkan di fungsi penghalang kulit. Peptida kolagen menekan penurunan hidrasi kulit dan hiperlasis epidermis dan yang diinduksi UV. Ini ada lagi yang ketiga, banyaknya hasilnya dan jenis tadinya itu ada 2 macam. Ada yang in vivo, asupan oral peptida kolagen pada tikus Fragendaule, dan in vivo-nya juga ada pada tikus, tapi tikusnya yang berbeda yaitu tikus Wistar. Untuk hasil dan kesimpulannya dapat dibaca ya. Ini ada lagi yang efek kolagen pada peptida kesehatan kulit itu dengan induksi dari produksi lebih kuat fibril kolagen. Jenis tadinya in vivo, asupan oral peptida kolagen pada babi. Hasil atau kesimpulannya, densitas fibrolas dan diameter dan densitas fibril kolagen secara signifikan lebih besar kelompok peptida kolagen setelah 62 hari. Ini ada lagi pada promosi kulit pertumbuhan fibrosa. Ini in vitro ya, dengan kultur sel menggunakan fibrosat kulit tikus.
Hasil atau kesimpulannya, polifenilglykolis ditemukan dalam darah perifer manusia setelah menelan peptida kolagen, meningkatkan pertumbuhan fibras dengan cara yang bergantung pada dosis. Sebagai bahan dari multifungsi di ULIT-TM, manfaat tambahan untuk kesehatan umum selain manfaat untuk kulit adalah berkontribusi pada fungsi normal sistem kekebalan tubuh, berkontribusi pada metabolisme yang menghasilkan energi normal, berkontribusi pada fungsi normal sistem saraf, berkontribusi pada fungsi psikologis normal, berkontribusi pada perlindungan sel dan dari stres oksidatif, berkontribusi pada pengurangan kelelahan. Kesimpulannya, keberadaan vitamin C di ULIT-TM Collagen Drink membantu meningkatkan kesehatan kulit dan mendukung kolagen terhidrolisis. Ekstrak teh hijau. Bahan aktif ketiga di ULIT-TM minuman adalah Camellia sinensis atau ekstrak teh hijau. Kunze atau tanaman teh hijau mengandung konsentrasi tinggi komponen bioaktif, terutama polifenol dan flavanol atau katekin. Bersama-sama mereka bertanggung jawab atas sekitar 20% sampai 30% bahan kering teh. Teh hijau telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional untuk memelihara dan meningkatkan kondisi kesehatan secara umum dan bahkan untuk mencegah penyakit baik melalui oral atau rute lainnya, termasuk topikal dan bahan bukal atau obat kumur untuk mengurangi peradangan mulut dan gusi. Di sini kami fokus pada manfaat kecantikan. Rangkuman dapat dilihat pada diagram alir 2. Kehadiran teh hijau dari ULIT-TM Collagen mendukung efek menguntungkan pada kulit dan kesehatan umum seperti peradangan dan komposisi tubuh. Ini diagram alir studi utama tentang efek ekstrak teh hijau oral pada fungsi normal kulit. Parameternya itu iritasi kulit, mempengaruhi peningkatan signifikan dalam kandungan jaringan elastis setelah 8 minggu, pengobatan hipokinase, kapasitas antioksidan yang kuat, perbaikan eritema, peningkatan produksi melanin. Ada lagi parameternya itu perlindungan UV. Mempengaruhinya perlindungan kulit terhadap radiasi UV yang berasal dan membantu meningkatkan kualitas kulit secara keseluruhan. Tergantung dosis mengurangi kerusakan DNA sel yang diinduksi. Kesimpulannya, singkatnya berdasarkan literatur yang tersedia, bahan-bahan ULIT-TM kolagen, minuman kolagen tampaknya memiliki efek menguntungkan pada kulit dan kesehatan umum bila digunakan setiap hari selama setidaknya 1 bulan. Manfaat potensial dan dibuktikan dari peptida kolagen oral, vitamin C, dan ekstrak teh hijau kemudian dirangkum dalam diagram alir 3. Diagram alir 3 ULIT-TM minuman kolagen. Peptida kolagen sapi tipe 1. Untuk rambut dan kuku, dia meningkatkan produksi asam hyaluronat pada fibrasi dermal, meningkatkan fungsi penghalang kulit, menginduksi sintesis kolagen dengan fibril yang lebih kuat, meningkatkan pertumbuhan fibrosa kulit dan menginduksi migrasi fibrosat, penurunan fragmentasi jaringan kolagen dermal. Untuk kesehatan, dia menghadirkan efek perlindungan sendi untuk osteoartritis, mempromosikan roll madding tulang. Dan untuk ekstrak Camellia sinensis atau teh hijau, untuk kulit, rambut, dan kuku, dia dapat meningkatkan kandungan jaringan elastik, menghambat lipoksigenase, menyajikan aktivitas antioksidan, melindungi dari radiasi UV yang berbahaya. Untuk kesehatan, dia mengurangi lemak tubuh, tekanan darah sitolisik, meningkatkan pengeluaran energi, menambahkan perkembangan obesitas, menurunkan regulasi lebih dari 100 gen yang terikat dengan inflamasi jaringan. Dan untuk asam ascorbat atau vitamin C, dia untuk kulit
itu berkontribusi pada pembentukan kolagen normal. Untuk kesehatan itu dia berkontribusi pada fungsi normal sistem kekebalan tubuh, metabolisme normal yang menghasilkan energi, fungsi normal sistem saraf, fungsi psikologis normal, perlindungan sel dan dari stres oksidatif, dan berkontribusi pada pengurangan kelelahan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata atau kalimat yang salah dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.